什么啊？为什么把人绑在车子后面？你难道不知道这样犯法吗？帮你报仇啊！这两个家伙是前天偷你摩托车的人。This multifaceted celebrity Barbie Hsu has passed away from flu complications in Japan this past Lunar New Year. Sampai banyak yang kasihan sama nasibnya DJ Ko. Netizen itu pada bilang, wah DJ Ko tuh kasihan banget, udah nungguin lama-lama, udah nungguin 20 tahun. Dilala usia pernikahannya kok nggak nyampe 3 tahun. Barbie sudah pergi selama-lamanya. Kabar duka datang dari Taiwan. Artis Taiwan Barbie Hsu meninggal di usia ke-48 tahun. Tepatnya pada tanggal 2 Februari kemarin karena influenza. Di video ini, selain tak jelaskan tentang siapa itu Barbie Hsu, kisah cinta Barbie Hsu yang bagaikan dongeng, juga Intan mau sedikit ngebahas tentang influenza tipe A, penyakit yang diduga merenggut nyawa Barbie Hsu. Sampai kematiannya Barbie Hsu ini menjadi trending topik di Weibo. 大家好，我叫英丹，欢迎来到我的频道 Dynasty 消息。Kalau teman-teman suka sama kaos yang Intan pakai, ini gambar Kuan Yu ya. 4 hari lagi sudah close PO. Jadi kalau teman-teman suka dengan kaos yang Intan pakai, segera di order. Ada di Tokped sama Shopee, linknya ada di deskripsi. Ini kaos dengan kain yang enak banget untuk dipakai. Kainnya full katun, tersedia dalam berbagai ukuran dan berbagai warna. Selain Kuan Yu, ada juga tokoh-tokoh Samkok lainnya seperti Zhuge Liang, Zhao Zhelong, Dr. Hua Tuo, 3 bersaudara, 5 Jenderal Macan, Huang Zhong, bahkan tokoh antagonisnya Cao Cao dan Liu Bu juga ada. Pahlawan-pahlawan Tiongkok lainnya juga ada kayak Kaisar pertama Tiongkok Qin Shi Huang, Hakim Pao, Kera Sakti, sampai Konfusius. Okay, let's start. Dari kemarin banyak banget kan ya yang request Barbie Hsu supaya Intan ngebahas Barbie Hsu. Oke, your wish is my comment. Intan mulai dari profilnya Barbie Hsu dulu. Barbie Hsu ini kelahiran 6 Oktober 1976 di Taipei, Taiwan. Banyak yang nggak tahu kalau Barbie Hsu itu dulunya adalah penyanyi. Dia ngebentuk band namanya SOS bersama dengan adik perempuannya Hsu. SOS itu artinya Sister of Hsu. Tapi band ini nggak terlalu sukses. Kemudian Barbie Hsu itu pindah karir menjadi host, dan jadi host ini ya pekerjaannya so-so aja gitu. Yang bikin Barbie Hsu ini meledak saat dia jadi pemeran utama di drama China Meteor Garden tahun 2001. Dan filmnya ini meledak banget, sampai sekarang itu sering dijadikan sequel-sequelnya. Barbie Hsu itu memang cuantik banget guys di Meteor Garden ini. Makanya Intan hari ini dandan supaya ndak kebanting kalau disandingkan sama fotonya Barbie Hsu. Tetap kebanting lah. Karena Meteor Garden ini meledak banget, abis gitu karir Barbie Hsu ini meroket. Dia banyak mendapatkan tawaran-tawaran job untuk main film dan untuk main drama-drama China. Sebelum menikah, Barbie Hsu itu dikabarkan menjalin hubungan dengan beberapa pria seperti aktor Blackie Chen, penyanyi Korea Selatan Ko Jun Hap alias DJ Ko, aktor Lan Zhenlong, lawan main di Meteor Garden Vic Cho. Tapi dari sekian banyak pria-prianya Barbie Hsu, Intan soroti ke DJ Ko saja, karena DJ Ko ini yang ngebikin kisah cinta Barbie Hsu itu bak dongeng. DJ Ko dan Barbie Hsu pertama kali bertemu dalam sebuah konser di Taiwan. Mereka mulai menjalin hubungan asmara pada awal tahun 2000-an, tapi hubungan mereka hanya bertahan 1 tahun. Kenapa kok berpisah? Mereka berdua tidak ngasih statement official ya, kenapa kok mereka mengakhiri hubungan itu. Sehingga banyak orang-orang yang berspekulasi, oh mungkin pas itu dua-duanya karirnya tuh lagi ada di puncak, sehingga mereka sayang kalau
nikah nanti penggemarnya berkurang. Ada juga yang bilang, oh itu dilarang sama agensi yang menaungi mereka. Tapi ya tetap aja tidak ada statement official dari Barbie Sue dan DJ Ko. Pokok mereka berdua meskipun berpisah, mereka itu baik-baik. Berpisah dengan baik-baik dan masih saling kontak. Pada tahun 2011, Barbie Sue ini menikah dengan pengusaha namanya adalah Wang Xiaofen. Dari pernikahan dengan Wang Xiaofen ini, Barbie Sue dikaruniai 2 anak. Tapi sayangnya, pada tanggal 22 November 2021, Barbie Sue bercerai. Pernikahan Barbie Sue itu kandas setelah 10 tahun membina rumah tangga. Yang mana Barbie Sue dan Wang Xiaofen ini bercerainya bukan bercerai dengan baik-baik ya. Mereka terus saling serang di media. Yang mana Barbie Sue itu bilang kalau Wang Xiaofen itu tidak menafkahi keluarga. Yang mana Wang Xiaofen yang adalah crazy rich di China sana, dia malu dong dibilang kayak gitu. Aku orang kaya tajir melintir, mosok nggak bisa ngasih nafkah keluargaku. Malah Wang Xiaofen itu bilang kalau Barbie Sue itu pakai kartu kreditnya Wang Xiaofen senilai 500.000 USD untuk ngebeli barang mewah. Ya wes gitulah, mereka saling serang kayak gitu. Ngedenger Barbie Sue bercerai nih, DJ Ko langsung menghubungi Barbie Sue. Dan hanya dalam waktu 3 bulan setelah Barbie Sue bercerai, Barbie Sue sudah nikah lagi sama DJ Ko, mantan kekasihnya 20 tahun silam. Mereka menikah pada 8 Maret 2022, padahal cerainya Barbie Sue baru bulan November 2021. DJ Ko sendiri tidak pernah menikah loh. Di pernikahannya dia dengan Barbie Sue ini, meskipun pernikahannya adalah pernikahan yang sederhana, kelihatan banget kalau DJ Ko ini bahagia banget. Dia bilang kepada Barbie Sue, terima kasih ya, sudah 20 tahun akhirnya kamu mau nerima aku. Pokok di sisa hidupku ini aku bakal selalu berada di sampingmu, melindungi kamu. Pokok aku akan membuat kamu bahagia, berusaha semampuku supaya kamu bahagia. Aku sayang banget sama kamu. Aku cinta sama kamu Barbie. Hari ini aku tuh orang yang paling berbahagia di dunia ini. DJ Ko ngomong kayak gitu itu tanpa teks guys. Ini benar-benar keluar dari lubuk hatinya DJ Ko yang paling dalam. Sampai MC-nya itu terkejut. MC-nya itu sampai bilang kayak gini guys. Aku nggak percaya Hyung itu bisa mengucapkan kalimat seindah itu, katanya MC itu kayak gitu. Hyung itu panggilan akrabnya si MC kepada DJ Ko. Jadi Barbie Sue itu liburan untuk merayakan tahun baru Imlek bersama dengan keluarganya, berlibur ke Jepang. Nah, di Jepang itu Barbie Sue terkena influenza. Tanggal 30 sampai 31 Januari Barbie Sue itu nggak kemana-mana, full rebahan. Kalau kita kena flu nih ya, Intan yakin semua pasti pernah kan kena flu. Kalau kena flu kita rebahan, tidur, makan, lama-lama kan kondisi kita membaik dengan sendirinya, iya kan? Tapi Barbie Sue ini tambah parah. Sampai tanggal 1 Februari dia dibawa ke rumah sakit kecil. Di rumah sakit kecil nggak mampu ngatasi Barbie Sue, dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar. Dilarikan ke rumah sakit yang lebih besar. Barbie Sue ini didiagnosa terkena influenza. Di Jepang sudah diobati tapi tetap aja nggak bisa. Akhirnya Barbie Sue meninggal karena komplikasi pneumonia pada tanggal 2 Februari di Tokyo, Jepang. Daeshu mengkonfirmasi berita meninggalnya Barbie Sue ini via TVBS News dan berita ini langsung menjadi trending topik di Weibo. Keluarga Barbie Sue ini sekarang lagi dilaporkan ribet ya, memenuhi persyaratan administrasi untuk ketentuan kremasi jenazahnya Barbie Sue supaya Barbie Sue itu abunya bisa dibawa ke Taiwan dan dimakamkan di Taiwan. Sayang banget Barbie Sue ini meninggal sebulan sebelum merayakan ulang tahun pernikahannya yang ketiga. Sampai banyak yang kasihan sama nasibnya DJ Ko. Netizen itu pada bilang, wah DJ Ko tuh kasihan banget, udah nungguin lama-lama, udah nungguin 20 tahun. Dilala usia pernikahannya kok nggak nyampe 3 tahun, Barbie sudah pergi selama-lamanya. Ya
Ini pandangannya orang-orang ya. Tapi kalau dari kacamatanya Intan sendiri, kalau di Jeko, di kehidupan ini, dia bisa menikahi orang yang dia cintai. Meskipun cuma 3 tahun. Menurut Intan, itu sudah hoki. Soalnya Intan sendiri nggak bisa nikah sama orang yang Intan cintai. Nasibnya Intan lebih sedih. Jadi makanya Intan lihat di Jeko ini termasuk hoki. Dan nggak semua orang loh, itu nikahnya dengan orang yang dia cintai. Di video ini ada yang ingin Intan sampaikan mengenai influenza tipe A. Desu itu tidak mengungkapkan ya informasi detail mengenai penyakit atau kondisinya Barbie Shu itu kayak gimana. Tapi menurut beberapa media setelah ngedengerin ciri-cirinya Desu, terus oh ini juga kejadiannya di Jepang. Jadi mereka itu banyak yang menyimpulkan kalau Barbie Shu itu kena influenza tipe A karena ini lagi marak di Jepang. Virus influenza tipe A itu pernah ada di Indonesia di tahun 2005 sampai 2017. Tapi di tahun 2018 itu sudah nggak ada lagi di Indonesia influenza tipe A ini. Bahkan di Indonesia itu sudah ada kok vaksin virus influenza tipe A ini. Mungkin dari kasus Barbie Shu itu teman-teman banyak yang panik ya, banyak yang khawatir. Wah, ini influenza apa ini kok bahaya banget sampai merenggut nyawa seseorang. Teman-teman nggak usah khawatir, karena di Indonesia itu sebenarnya influenza tipe A itu sudah pernah ada. Influenza tipe A itu tidak seganas COVID-19. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Zaijian. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh karena di video pergantian dynasty itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dynasty ke dynasty ini bakal sangat membantu teman-teman kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget. Karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.